Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Simpang 5 TV. Bertemu lagi dengan saya Martania Putri di Tausiah Ramadan. Dan seperti dari hari-hari sebelumnya, kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai kajian Islami dengan narasumber. Dan pada kali ini saya sudah bersama dengan dosen di STAIN Kudus, Bapak, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dengan Bapak Dr. Haji Abdurrahman Kasdi, LC/MSI. Sugeng Sonten, selamat sore Bapak. Sehat, Je? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, tema kita cukup menarik pada hari ini, yaitu spirit sosial dalam berpuasa. Spirit sosial dalam berpuasa. Dan ketika saya membaca tema ini, spirit berarti ada kaitannya dengan dorongan ataupun semangat ya Bapak. Sebagai generasi muda tentu saja kita harus selalu semangat. Apalagi ini sudah 1 minggu lebih ya Pak kita menjalani ibadah puasa pada hari ini. Baik Pak, kira-kira spirit sosial dalam berpuasa itu seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang puasa itu menjadi dorongan orang berbuat sosial, orang berbuat baik. Karena memang kalau kemudian kita melihat dari tujuan kita disyariatkan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa memang kalau secara bahasa artinya adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tetapi kalau menurut Imam Ghazali, takwa di sini karena memang orang itu merasakan betapa beratnya haus dan lapar. Jadi sebagai wujud rasa empatik, simpatik. Kalau kita mengajarkan tentang betapa pahit getirnya merasakan haus dan lapar, merasakan kemiskinan, itu kan tidak cukup dengan seminar ya. Tapi dengan mempraktekkan puasa ini, maka dia sudah merasakan betapa beratnya haus dan lapar, maka muncullah di situ rasa simpatik terhadap kaum fakir miskin. Suatu riwayat tentang Abdurrahman bin Auf, jadi ini berkaitan dengan salah satu ayat yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini tentang Abdurrahman bin Auf yang pada suatu saat dia berdagang di Sam. Negara Sam itu negara Syria. Jadi kalau Amerika itu pamannya Syria, karena Amerika itu paman Sam. Jadi Abdurrahman bin Auf itu berdagang di negara Sam, karena kalau dulu berdagang dengan menaiki onta itu kan lama itu, bisa berbulan-bulan. Ketika kembali ke Madinah dilanda paceklik. Dalam kondisi paceklik, dalam kondisi kelaparan penduduk Madinah ini, Abdurrahman bin Auf yang membawa sekitar 100 ekor onta beserta isinya. Kira-kira kalau satu onta beserta isinya itu mungkin kalau sekarang ya seperti mobil pickup dan isinya penuh itu. Berarti hampir 100 pickup beserta isinya. Ketika sampai di Madinah, kemudian Abdurrahman bin Auf ini tidak kemudian menjual harta perdagangannya, tetapi dibagi-bagi kepada dibagi-bagi kepada penduduk Madinah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu tidak menjual harta perdagangan kamu? Kenapa kamu tidak berdagang? Karena tujuan utama kan awalnya adalah berdagang. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, ya Rasulullah, kalau seandainya saya berdagang, saya menjual harta saya, maka saya hanya akan mendapatkan keuntungan paling hanya 30%. Paling banter mungkin 50%. Tapi kalau seandainya ada yang lebih dari 50%, mungkin ya perlu dipertanyakan itu ya. Mengambil keuntungan yang lebih banyak itu. Tetapi paling banter itu 50%. Tetapi saya ingin mendapatkan keuntungan 700 kali lipat ya Rasulullah. Ya seperti tadi diumpamakan di dalam ayat tadi, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, membantu fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan itu sama saja seperti orang yang menanam padi. Satu butir tumbuh 7 uli, 7 batang.
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu batang, satu uli ini, maka muncul 100 biji. Ada 7 batang, 7 uli, setiap satu batang 100 biji. Maka berarti 700 kali lipat. 700 kali lipat itu kalau kemudian dibuat persen berapa ya? 70.000%. Karena satunya itu kan 100%, 100 per 100. 700 kali 100 berarti 70.000%. Luar biasa. Ini yang ada di dalam benak Abdurrahman bin Auf. Kalau saya berdagang, saya menjual harta saya untuk manusia, wahai Rasulullah, saya hanya akan mendapatkan untung 50%. Tetapi kalau saya berdagang kepada Allah, saya bagikan harta benda saya untuk kaum fakir miskin, untuk mereka yang membutuhkan, maka saya akan mendapatkan untung 70.000%. Subhanallah. Subhanallah, luar biasa ini. Ini memang betul-betul bahwa ketika kita sudah merasakan haus dan lapar, ketika kita sudah merasakan betapa getirnya penderitaan orang-orang fakir miskin, maka memang sudah semestinya harus tergugah pikiran kita, harus tergugah hati kita untuk mencintai, untuk mempunyai rasa empatik, rasa simpati terhadap kaum fakir miskin yang nanti diwujudkan dalam bentuk zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lainnya. Berarti tidak usah khawatir untuk kita sedekah ataupun zakat kepada orang-orang, kita sebagai makhluk sosial tidak usah takut, kita takut rugi ya Pak ya? Oh iya betul. Jangan sampai ya Pak? Iya betul. Karena memang sudah dijamin mana qasad sadaqatu min malin, mana qasad tidak akan berkurang sedekahun dengan sedekah itu mimalin dari harta benda. Jadi tidak mungkin orang bersedekah itu dia berkurang hartanya, dia merasa rugi, tapi justru Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih, pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lain. Karena tidak mungkin. Karena kalau orang bersedekah, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf sekarang ini. Zakat itu suatu yang pemberian wajib yang diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan dari harta yang sudah ditentukan. Ada infak dan sedekah dan lain sebagainya. Di situ ada dua prinsip. Pertama adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini bagi orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Tidak mungkin mereka itu terzalimi, tidak mungkin, karena yang dikeluarkan itu hanya sebagian saja. Sebagian kecil, bahkan hanya 1/40 atau 2,5%. Hanya mungkin 1/20, 1/10 dan 1/5 paling banter, paling besar itu ya. Ada prinsip keadilan dan juga prinsip pemerataan. Karena kalau ada zakat, infak, sedekah itu kan ibaratnya kalau seperti gelombang itu kan gelombang suara itu ya. Itu kan bergelombang itu. Sama seperti kalau tanah itu ada yang tinggi, ada yang bawah ya. Nah ibaratnya kalau yang rendah itu orang-orang fakir miskin, kalau yang tinggi itu orang-orang kaya. Biar ada pemerataan, maka yang kaya dipangkas sedikit saja, diberikan kepada yang fakir miskin. Dan justru orang-orang seperti itu malah semakin mendorong untuk terus dan terus berbagi terhadap sesama. Iya, betul. Karena kalau jiwa sosial ini muncul, saya kira penghayatan terhadap makna puasa ini akan semakin tinggi, akan semakin besar. Jadi memang sebenarnya kan puasa itu kan bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Karena kalau hanya menahan haus dan lapar, hanya menahan sesuatu yang membatalkan, dalam konteks fikih ataupun syariat itu memang sudah cukup. Tetapi ini secara makna, secara tasawuf, secara hikmahnya itu belum cukup. Ini menjelang pilpres ini kan juga harus menjaga mulutnya dari memfitnah orang lain kan juga harus menjaga hatinya. Hati kita itu harus dijaga. Jangan sampai kemudian gini, kadang memang petani itu ya, petani itu ya semua kita lah. Kadang kita itu punya suudzon, tapi itu tidak boleh sebenarnya. Allah memberikan hujan banyak gitu ya, yang mau bepergian, kenapa sih Allah itu memberikan hujan ini? Diberi terang 5 menit saja, saya tak lewat dulu, nyampe rumah baru kemudian hujan. Ya kan tidak semua orang seperti itu. Kebutuhan manusia kan bermacam-macam. Yang petani butuh hujan, yang lainnya tidak. Kadang Allah memberikan hujan yang sedikit. Hujan ini kok kayak kencing burung saja. Itu kan mempunyai rasa suudzon. Padahal tidak boleh seperti itu. Kita itu harus punya husnudzon, ya, menjaga hati kita di dalam berpuasa ini. Baik, kemudian
salah satu yang menarik ini Pak, kemudian kenapa seperti kita berempati terhadap sosial, kemudian memberi dan lebih banyak sodako, ini lebih banyak di bulan puasa. Bisa dijelaskan kepada masyarakat mungkin Pak? Ya, sebenarnya memang orang berbuat baik di bulan puasa ini baik kepada siapapun ya. Bahkan berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik bahkan mungkin kepada makhluk yang lain itu memang dorongan di bulan puasa ini sangat besar. Pertama, kita bulan puasa ini beribadah kan seakan-akan bareng. Orang melakukan ibadah secara masif, secara bersama-sama itu lebih enak. Coba dibandingkan ketika misalnya kalau ada ibu-ibu yang mengqadha nyaur utang di bulan-bulan lain, yang dia puasanya sendirian, kan berat itu. Saya kalau misalnya istri saya lagi qadha itu, ya minta saya untuk menemani. Akhirnya saya menemani. Karena kalau ditemani itu ada temannya itu akan lebih mudah. Itu pertama itu. Yang kedua memang ada banyak spirit dan banyak dorongan. Orang beribadah di bulan puasa ini. Kata Rasulullah di bulan puasa ini, futihat abwabul jannah. Pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Luar biasa, selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Wa sufidatis sayatin, dan setan-setan itu dibelenggu, dipenjara. Jadi memang ini ada spirit, ada dorongan untuk berbuat baik. Ya, tetapi memang kadang kalau kita melihat ya, kalau ada pertanyaan, kenapa kok sekarang masih ada orang yang bermaksiat? Saya tidak tahu itu. Jangan dia sendiri termasuk bagian dari setan itu. Ya, tetapi tidaklah, saya kira semua orang bisa berbuat baik, dan saya kira kita selalu berharap bahwa nanti sampai akhir hayat itu husnul khotimah itu. Kemudian puasa ini juga bisa untuk mengerem seperti itu ya Bapak ya? Iya, mengerem itu tadi. Baik Bapak, tema kita tentang spirit sosial dalam puasa sangat menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Jadi pemirsa Simpang 5 TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Simpang 5 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Simpang 5 TV. Kembali lagi bersama dengan kami di Kuis Ramadan bersama dengan Butik Cantik Aisyah. Ya, langsung saja saya tunggu telepon dari Anda langsung di 0295385555. Jangan lupa passwordnya Butik Cantik Aisyah. My right, my choice. Butik Cantik Aisyah, my right, my choice. Langsung saja di 0295385555. Ada 2 pemenang hari ini. Mungkin Anda salah satu yang beruntung pada sore hari ini. Ayo langsung saja telepon di 0295385555. Nanti bagi Anda yang sudah menjadi pemenang, hadiah langsung dapat diambil di studio Simpang 5 TV. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Abdurrahman 3 Bus. Bapak Abdurrahman 3 Bus. Oke Bapak, passwordnya dulu Bapak, passwordnya dulu. Butik Cantik Aisyah. My right, my choice. Tepat sekali. Baik, langsung saja pertanyaannya, dijawab saja ya Bapak. Bola apa yang mirip dengan kucing Pak? A, B atau C? Bola voli, bola emon atau bola sepak? Yang mirip dengan kucing. Pantun Bapak. Bola emon. Bola emon, unyu-unyu banget. Bagus, tepat sekali Bapak jawabannya. Selamat ya Pak, mendapatkan voucher ataupun merchandise langsung dapat diambil di studio Simpang 5 TV. Jangan lupa fotokopi KTP juga disertakan untuk tanda bukti pengambilan hadiah. Oke, langsung kami tunggu lagi di 0295385555. Yang sudah berdering langsung saja diangkat. Siapa tahu Anda menjadi salah satu pemenang pada sore hari ini. Ya, Butik Cantik Aisyah, my right, my choice. Ya, bagaimana kabar saya? Kamu puasa hari ini? Halo. Halo. Oke. Kuis Ramadan bersama Butik Cantik Aisyah. Jangan lupa ya passwordnya ya. My right, my choice. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Imam di Jontro. Mas Imam di Jontro. Oke, Mas Imam. Langsung pertanyaannya. Passwordnya dulu. Butik Aisyah, my
Butik Cantik Aisyah, My Life, My Choice. My right, my choice. Oke, tepat sekali. Aduh, lemes banget. Oke, langsung saja pertanyaan. Pasar, S-nya tuh di mana sih? Pasar, P-A-S-A-S. Apa? Di tengah. Oke, tepat sekali Bapak. Di Jontro, di tengah. Pasar tuh S-nya emang di tengah. Kalau di pinggir nggak jadi. Oke, pemirsa Simbang 5 TV, sudah 2 penelpon yang menjadi pemenang pada sore hari ini. Ikuti terus kuis Ramadan di Simbang 5 TV. Jangan kemana-mana, tetap di Simbang 5 TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa Simbang 5 TV, kita kembali lagi di Tausiah Ramadan masih bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LCMSI. Maaf ya Bapak. Baik, untuk pemirsa Simbang 5 TV yang baru bergabung bersama dengan kami, tema kita pada sore hari ini yaitu spirit sosial dalam berpuasa. Oke Bapak Abdurrahman, ketika tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang spirit sosial itu apa sih, kemudian tentang empati, memberi, sodako, infak, dan segala lainnya itu. Kemudian yang saya penasaran ini, kemudian tolong Bapak ceritakan mengenai kehidupan di masyarakat kita sendiri ataupun di luar, mungkin pengalaman dari Bapak sendiri tentang spirit sosial dalam berpuasa. Ya, Mbak Nia, kadang memang kalau kita melihat masyarakat kita itu ya, jadi menjelang buka puasa, kalau mau maghrib, misalnya setengah jam atau bahkan mungkin seperempat jam menjelang azan maghrib itu rata-rata mereka cepat-cepat berbondong-bondong bagaimana biar bisa nyampe ke rumah secepatnya. Kadang itu kalau lewati lampu merah itu traffic ya Pak. Traffic ya. Ada rambu-rambu itu tidak peduli itu, kadang sampai ada kemarin itu saya sempat lihat itu yang sampai macet itu karena memang semuanya pengen cepet-cepet sampai rumah itu karena ingin berbuka di rumah. Ini memang satu fenomena yang sangat menarik sebenarnya. Kalau saya bandingkan dulu ketika saya di Mesir ya, saya ketika kuliah di Mesir itu. Luar biasa. Di Mesir itu ada namanya Maidatur Rahman. Istilah Maidatur Rahman itu tempat berbuka yang disediakan di mana-mana, menyebar di mana-mana. Di masjid, di musola, bukan hanya sekedar takjil. Kalau hanya sekedar takjil memberikan minuman itu ala kadarnya, tapi langsung berbuka bareng gitu. Jadi rata-rata itu di setiap tempat. Besar ya, Bapak? Makan besar. Jadi ada satu masjid itu yang di dekat asrama kami itu, asrama saya itu yang setiap hari mesti menyembelih sapi satu. Luar biasa. Ya. Atau kadang menyembelih onta gitu ya. Karena antara sapi dan onta itu kan hampir sama, hanya beda ini dikit aja. Jadi setiap ini terus menerus, sehingga memang orang itu tidak pengen cepet-cepetan nyampe rumah karena dimanapun ketika dia dekat dengan masjid dan musola itu pasti ada tempat berbuka. Jadi disediakan itu memang baik itu rata-rata memang oleh jamaah sekitarnya yang iuran itu. Ada satu dermawan itu yang kemudian misalnya hari ini misalnya saya, kemudian yang lainnya siapa lagi gitu, terus menerus. Kalau di Saudi itu malah lebih hebat lagi. Jadi di Makkah, di Madinah itu ketika umrah Ramadan kayak gini nih, itu biasanya sahur itu juga disediakan. Jadi sahur itu ada yang menyediakan, rata-rata ya di masjid dan musola itu. Apalagi kalau berbuka itu jelas ya. Iya. Jelas berbuka itu. Jadi ketika berbuka itu semuanya ada, kemudian semuanya disediakan dan semuanya ini. Sehingga ya terkadang memang betul bahwa berbuka di rumah itu sebagai wujud kebersamaan terhadap keluarga. Tetapi dari aspek spirit sosialnya itu justru yang mengena itu ketika misalnya kita menyediakan berbuka untuk orang lain. Karena kalau Rasulullah itu selalu menekankan itu. Jadi orang kalau berpuasa, dia akan mendapatkan pahala puasa. Di saat yang bersamaan dia menyediakan berbuka untuk orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala untuk double. Karena dia telah menyediakan bersahur dan berbuka untuk orang lain, maka dia mendapatkan pahala puasa dia dan pahala puasa dari orang yang
diberi sahur dan buka ini. Kalau seandainya yang diberi itu banyak, lebih dari satu, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ini. Kemudian untuk di hari-hari lainnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira kalau di hari-hari lain saya kira sama juga. Artinya dia mendapatkan pahala yang hanya memang dorongan spirit itu. Ibaratnya kan begini, kalau diibaratkan itu pemirsa, bahwa Ramadan ini kan panen pahala kan? Iya. Panen pahala. Tetapi orang panen pahala itu kan bagi mereka yang bertanam. Iya. Orang yang bercocok tanam, orang yang menuai itu kan mereka yang mulai prosesnya itu. Orang yang mendapatkan panen pahala di bulan Ramadan itu adalah orang yang berinvestasi, dia beramal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Memanfaatkan secara betul di bulan suci Ramadan ini. Iya, Pak? Betul. Maka memang pahalanya akan lebih besar dari itu. Luar biasa. Jadi kata Rasulullah itu kullu amali bani adama yudha'afu asru amsalihha wa hatta sab'u mi'ati dhifin. Kullu amali bani Adam, setiap amal anak Adam termasuk kita semuanya ini, yudha'aful hasanatu hatta asru amsalihha, akan dilipat gandakan kebaikannya itu sampai 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Luar biasa. Karena memang kan ada janji itu, man amila sholihan falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Wa hatta sab'u mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Buktinya apa, Mbak Nia? Tadi ayat tadi menyebutkan bahwa orang yang berbuat baik untuk orang fakir miskin, maka dia akan ibaratnya seperti orang yang menanam tumbuh 7 batang, setiap satu batang tumbuh 100 biji, 700 biji kan berarti. Wa hatta sab'u mi'ati dhifin, dan bahkan 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana azibi, kecuali puasa. Karena puasa itu akan mendapatkan imbalan yang lebih dari 700 kali lipat tadi. Baik. Iya, bisa lebih dari itu. Karena ini sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi memang dorongan untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini luar biasa. Maka dari itu memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita itu harus betul-betul menjadikan ini momentum, kesempatan yang sangat emas. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya, Pak ya. Terutama kalau misalnya kita melihat ada ketimpangan, melihat ada ini, itu kita harus cepat-cepat selesaikan. Coba kalau kita menganalisis, ada novelnya A.A. Nafis itu, yang berjudul Robohnya Surau Kami. Bisa dicerikan kepada pemirsa Simbang 5 TV mungkin, Pak? A.A. Nafis itu punya novel yang berjudul Robohnya Surau Kami. Jadi novel ini menceritakan tentang seorang penjaga surau, penjaga musola. Kalau kita ya di kita sekarang musola gitu ya, yang dia rajin beribadah terus, tapi tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Terjadi ketimpangan sosial, terjadi penindasan, terjadi kemiskinan di mana-mana, terjadi banyak anak yatim, fakir miskin yang tidak bisa makan, haus dan lapar dan lain sebagainya. Sementara dia sibuk beribadah yang bersifat mahdhah hanya kepada Allah dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Sampai kemudian di dalam akhir dari novel Robohnya Surau Kami ini, akhirnya kemudian suraunya itu sendiri roboh, orangnya yang penjaganya itu meninggal, dan di akhirat itu ditanya oleh malaikat, kenapa kok kamu tidak peduli terhadap lingkungan sekitar kamu? Kenapa kok hanya beribadah saja? Maka sebenarnya ada ibadah ritual dan ada ibadah sosial. Ibadah ritual dan juga sosial. Ibadah sosial. Ibadah ritual itu ibadah yang berkaitan dengan Allah. Antara kita dengan Tuhan ya, Pak? Antara kita dengan Tuhan. Ibadah sosial itu antara kita dengan sesama manusia. Coba kalau seandainya ya, kita menjelang Hari Raya Idul Fitri. Rasulullah selalu menekankan bahwa kalau kita punya kesalahan terhadap orang lain, kita punya dosa terhadap orang lain, maka caranya adalah kita minta maaf pada orang lain itu. Tidak bisa dong kemudian kita punya kesalahan dengan orang lain, kita minta maafnya kepada Allah, kita beristighfar. Misalnya istighfar sampai beribu-ribu kali, tapi kalau dia tidak minta maaf pada orang tadi, Allah itu tidak akan intervensi. Jadi ketika kita punya dosa terhadap Allah berkaitan dengan ritual tadi, maka cukup kita misalnya bertaubat, beristighfar, tidak mengulangi lagi, dengan melakukan kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, kata Rasulullah. Dengan
menyertai perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik ini akan menghapus yang sebelumnya. Tamhuha tadi ya, tamhuha itu. Tapi kalau itu kan berkaitan dengan dosa terhadap Allah. Kalau kita dosa terhadap manusia, ya kita harus minta maaf kepada manusia. Kalau itu berkaitan dengan hakul adami, ada sandal yang diambil, ada harta yang dicuri, harus dikembalikan. Walaupun hanya sekedar minta maaf misalnya, tapi kalau hartanya tidak dikembalikan, hakul adami itu tidak diselesaikan, ya sama saja. Baik, kemudian Bapak, kemudian bagaimana sih Pak kita menumbuhkan rasa empati, kemudian rasa sosial kita terhadap orang lain? Padahal kita tahu sendiri orang lain itu karakternya berbeda-beda. Sifat orang itu berbagai macam sifat dan karakter orang. Kemudian bagaimana motivasi untuk pemirsa di rumah ataupun masyarakat secara luas untuk menumbuhkan rasa empati dan juga dorongan spiritual sosial tersebut, terutama di bulan suci Ramadan ini Pak? Ya, di menjelang perang Khandaq dan perang Ahzab, ketika membuat parit itu, Rasulullah itu tidak punya apa-apa, hanya ada korma beberapa butir saja. Tetapi kemudian dengan korma itu dilipat dengan sorban Rasulullah, kemudian menjadi banyak. Sahabat Ali ketika suatu saat ada orang yang meminta-minta ke rumahnya, tanya kepada Fatimah, "Hai istriku tercinta, di belakang ada apa di dapur?" "Hai suamiku yang tersayang, di belakang itu hanya ada sepotong roti saja." Ya sudah, sepotong roti itu berikan. Akhirnya diberikan. Dan di rumah tidak ada apa-apa. Luar biasa itu. Dan itu sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Maka mereka yang memang tidak punya saja bisa melakukan seperti itu, apalagi kita yang punya. Dan sebenarnya kita membantu orang lain itu kan tidak perlu harus mempedulikan dia itu bagaimana latar belakangnya seperti apa. Kadang itu kan gini, kita kalau melihat orang-orang yang meminta di jalan itu, yang di lampu itu ya, kadang itu kan ada rasa suudzon, ini jangan-jangan itu di rumah kayak nggak perlu harus seperti itu. Kalau kita memang mau sodakoh, mau membantu, bantu saja. Ikhlas saja. Iya, ikhlas saja. Rasulullah itu kan juga tidak melihat kalau membantu pada orang. Kalau Rasulullah itu pernah mau dibunuh oleh Surakoh, dikejar-kejar. Jadi ketika Rasulullah mau hijrah itu, Surakoh ini dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Abu Jahal dan Abu Lahab itu 100 ekor unta. Kemudian Rasulullah kejar-kejar dengan pedang. Akhirnya Rasulullah begitu hampir jatuh itu dikejar. Tapi karena Rasulullah ditanya yang nolong kamu siapa? Allah yang menolong. Akhirnya gemetar dia Rasulullah. Pedangnya jatuh. Ketika Rasulullah jatuh, pedangnya di Rasulullah. Ditanya, yang menolong kamu siapa? Kalau seandainya saya, dia tidak bisa menjawab. Dan ternyata juga Rasulullah tidak membalas kejahatan dari Surakoh itu. Luar biasa. Banyak sekali cerita yang bisa kita petik hikmahnya pada sore hari ini. Baik Bapak Dr. Haji Abdurrahman, karena waktu kita juga yang sangat sempit. Kemudian bagaimana kesimpulan Bapak terhadap tema kita pada sore hari ini kepada pemirsa Simpang 5 TV khususnya? Ya, terima kasih Mbak Nia dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita berpuasa ini tidak hanya terkait dengan ibadah mahdhah saja, ibadah vertikal saja, ibadah ritual saja. Tetapi kita berpuasa ini juga berkaitan dengan orang lain. Bagaimana kita berpuasa ini juga ada implementasi, ada perwujudan sikap kita terhadap orang lain. Orang beribadah kan harus seperti itu. Orang sholat yang tepat waktu, dia harus disiplin dong. Kalau dia sholat tepat waktu, maka ketika dia di kehidupan sehari-hari tidak tepat waktu, itu tidak mencerminkan. Orang jamaah itu harus memunculkan rasa persatuan, persaudaraan, rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Maka orang berpuasa dengan merasakan haus dan lapar, pahit getirnya orang-orang fakir miskin, maka muncul rasa simpatik dan rasa empati, rasa kasih sayang terhadap orang-orang fakir miskin. Demikian Mbak Nia. Terima kasih Bapak Dr. Haji Abdurrahman atas ilmunya, atas sharingnya kepada pemirsa Simpang 5 TV. Jadi kita sebagai manusia tidak hanya menjadi manusia secara personal, tetapi juga makhluk sosial ya Bapak. Baik, menarik sekali. Pemirsa Simpang 5 TV, tetaplah bersama dengan kami di Simpang 5 TV, karena setelah ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat keseruan bagi takjil bersama Simpang 5 TV. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Simpang 5 TV. Dan setiap sore saksikan terus Tausiah Ramadan bersama dengan saya Martania Putri dan juga narasumber yang lainnya. Akhirnya saya Martania Putri dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa Simpang 5 TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.